Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah dan misteri. Episode yang kemarin kita mengisahkan pertempuran antara Demak melawan Majapahit, dan di situ ada dua sosok sentral yang menjadi panglima dari masing-masing kerajaan, yaitu Raden Kusen dari Majapahit dan Sunan Ngudung atau Usman Haji dari Demak ya. Lalu siapa sebenarnya Adipati Terung atau Raden Kusen ini? Ya kawan-kawan semuanya, Adipati Terung atau nama aslinya itu adalah Raden Kusen. Itu adalah anak dari Arya Dilah, seorang adipati dari Palembang, dan ibunya adalah Ratna Subanci. Dan dia pun sebagai adik tiri dari Raden Patah atau yang disebut adalah Pangeran Husein atau Pangeran Jinbun. Banyak sekali sebutan dari Raden Fatah ini, dan ibunya pun sama, yaitu Ratna Subanci, sedangkan ayahnya berbeda. Dipercayai ada beberapa versi bahwa Raden Fatah ini adalah anak dari Prabu Brawijaya V. Ya, lalu Adipati Terung ini atau Raden Kusen ini ketika dia beranjak dewasa, dia mengikuti kakaknya yang lebih dulu kembali ke tanah Jawa untuk menghadap ke Raja Majapahit, yaitu Brawijaya V. Dan Raden Kusen pun terbang, belum terbang ya. Raden Kusen pun pergi ke tanah Jawa, dan di situ yang dituju adalah Ampel Denta, karena memang pesan dari Arya Dilah atau bapaknya ini, dia harus menyelesaikan atau berguru tentang keagamaan, agama Islam ya, agama Islam itu kepada Sunan Ampel. Dan di Ampel Denta ini berbagai macam pelajaran keilmuan dan keagamaan, terutama agama Islam itu diberikan oleh Sunan Ampel kepada sang Raden Kusen ini. Lalu dengan berbagai macam kelehayannya, kecakapannya, dan skillnya, akhirnya tibalah Raden Kusen ini bertemu dengan Prabu Brawijaya V yang pada saat itu menguasai Majapahit. Dan setelah itu akhirnya Raden Kusen pun menjadi penggawa kerajaan Majapahit, kawan-kawan semuanya. Dan track record dari Raden Kusen ini semakin moncer ketika dia bersama Pangeran Andayaningrat itu menyelamatkan anak dari Prabu Brawijaya V yang diculik oleh Menak Dali Putih dari Blambangan. Mereka pun menggempur Blambangan dan membunuh penculik dari Brawijaya V. Atas jasa-jasanya itu, maka dihadiahkanlah oleh Prabu Brawijaya V Raden Kusen mendapatkan daerah dan menjadi adipati di Terung, sedangkan untuk Pangeran Andayaningrat itu mendapatkan tanah atau mendapatkan wilayah di daerah Pengging. Makanya dari itu kedekatan dari mereka berdua sangat-sangat erat, sehingga pada saat Demak melawan Majapahit pun mereka bahu-membahu melawan Kerajaan Demak. Nah, setelah itu, setelah menjadi Adipati Terung, ada pesan dari gurunya Sunan Ampel yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi, hei Kusen, tetaplah kau membela Panji Majapahit. Itu adalah pesan Sunan Ampel kepada Raden Kusen selaku Adipati Terung. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Raden Kusen pada saat Demak melawan Majapahit, dia tetap setia pada Majapahit. Dia tetap setia pada pesan gurunya yang agung, yaitu Sunan Ampel. Walaupun sudah menjadi Adipati Terung, Raden Kusen itu tetap secara rutin mengaji ilmu di Ampel Denta, tempat gurunya ya teman-teman semuanya. Dan di sana pula lah antara Raden Kusen dan Sayyid atau Maulana Usman Haji itu bertemu, yaitu Sunan Ngudung tadi teman-teman semua. Ya, selain Sunan Ngudung itu juga keponakan dan sekaligus murid dari Sunan Ampel, Sunan Ngudung pun mempunyai keahlian dalam strategi berperang dan
pelatihan prajurit. Sehingga Prabu Brawijaya V pada saat itu mempercayakan kepada Maulana Usman Haji untuk menggembleng prajurit-prajurit dari Majapahit. Ya, dari kedekatan sesama murid dari Sunan Ampel, akhirnya mereka bersepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, yaitu Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus dan putri dari Adipati Terung, yaitu Ratu Ayu Dewi. Nah, dari pernikahan inilah akhirnya mereka menjadi besan. Ya, seperti yang kita kisahkan sebelumnya bahwa pertempuran antara Demak dan Majapahit itu terdapat sebuah pertempuran keluarga juga, kawan-kawan semuanya. Ya, setelah itu setelah menjadi Adipati Terung, Raden Kusen pun mengikuti apa yang menjadi petunjuk gurunya, tetap setia di kerajaan Majapahit. Ya, di kerajaan Majapahit. Hingga terjadilah sebuah kudeta oleh Girindrawardana atau Dyah Ranawijaya kepada Brawijaya V, kawan-kawan. Dan setelah pergantian tampuk kepemimpinan itu pun, Adipati Terung atau Raden Kusen pun tetap setia membela Majapahit. Inilah alasan kenapa ketika Majapahit dan Demak itu bertempur, Raden Kusen tetap membela Panji Majapahit sesuai dengan petunjuk gurunya. Namun kawan-kawan semuanya, di akhir episode ya, di akhir masa keruntuhan Majapahit, ada sebuah kejadian yang membangkitkan kesadaran daripada Raden Kusen ini sendiri. Karena apa? Karena ketika semua prajurit, semua punggawa itu bersiap menghadapi kerajaan Demak, terjadilah pembunuhan Girindrawardana oleh Mapatih Udara, yang lantas mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit dengan sebutan atau dengan gelar Prabu Udara. Disinilah dia melihat bahwa pejabat-pejabat Majapahit itu hanya mementingkan birahi kekuasaannya daripada kecintaannya terhadap Majapahit itu sendiri. Ya, mereka tidak mencintai kerajaannya, mereka tidak mencintai negerinya, tapi mereka hanya ingin berebut kekuasaan. Sehingga Adipati Terung atau Raden Kusen ini melarikan diri, kawan-kawan semuanya. Melarikan diri dari pertempuran dan membiarkan pasukannya tercerai-berai, dan dia akhirnya melarikan diri ke daerah Blambangan sebelum menghadap kepada kakaknya dan juga menantunya di Demak. Ya, di Demak itu Adipati Terung menyatakan kekalahannya, ketundukannya kepada Kasultanan Demak dan meminta maaf pada mantunya atas terbunuhnya Sunan Ngudung di sebuah medan laga. Dan setelah itu Raden Kusen melanjutkan perjalanannya menuju Cirebon, menemui Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di sana untuk kembali ke jalur agama, menjadi pendakwah. Dan di akhir masa hidupnya ada banyak versi makamnya pun ada yang percaya di daerah Terung atau di daerah Sidoarjo, ada yang percaya Raden Kusen dimakamkan di Kudus berbarengan dengan kompleks makam Sunan Kudus. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Dan itulah kawan-kawan semuanya sekilas tentang profil dari Adipati Terung atau Raden Kusen. Itu yang bisa kita sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.